Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan resume tentang pengetahuan komputer. Yang pertama itu perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk pada bagian-bagiannya, yaitu program komputer, dokumentasi, informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Definisi komputer. Definisi komputer merupakan peralatan elektronik yang bekerja di bawah perintah program untuk menerima, memproses data, menghasilkan informasi, dan menyimpan data atau informasi tersebut. Awal pertama kalinya komputer diciptakan pada tahun 1822. Saat itu, ada sebuah alat yang diciptakan oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles. Dia menciptakan sebuah alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika. Perkembangan hardware dan software. Pengertian hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan nama-nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung, yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Pengertian software merupakan perangkat lunak dan istilah khususnya untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Adapun jenis-jenis komputer yaitu CPU atau prosesor. Yang kedua, chipset. Yang ketiga, RAM atau memori. Yang keempat, video card atau GPU, VGA, kartu grafis. Yang keenam, RAM. Yang ketujuh, baterai. Yang kedelapan, bus. Dan ke-9, sound card. Perangkat keras input pada komputer. Yang pertama, keyboard. Merupakan alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah komputer. Yang kedua, mouse. Merupakan perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya. Fungsinya menggerakkan kursor melakukan scroll. Yang ketiga, joystick. Merupakan perangkat keras berbentuk tulang gigi mobil atau stick konsol. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Yang selanjutnya, touchpad merupakan sebuah alat penunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna. Yang selanjutnya, CD adalah media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. CD atau DVD-ROM digunakan media pembaca data atau program dari media penyimpanan data. CD atau DVD pada PC Anda bisa memasang alat ini di CPU. Selanjutnya, digitizer berfungsi untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Selanjutnya, barcode scanner. Alat ini biasanya digunakan di TUK untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya, sehingga memudahkan proses jual beli. Yang terakhir, lick pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk
memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Selanjutnya, Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System. Jenis-jenis dan fungsi port pada komputer. Yang pertama, port serial atau programmable logic controller. Yang kedua, port paralel atau konektivitas yang membutuhkan kecepatan. Yang ketiga, port USB atau universal. Yang keempat, port VGA atau graphic card. Yang kelima, port infrared berfungsi mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Yang keenam, port PIS atau TOO berfungsi untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Yang ketujuh, port audio. Yang kedelapan, port LAN atau Ethernet atau LAN card. 9. Port HDMI merupakan perkembangan dari graphic card. Yang ke-10, port power source bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Microsoft Word sebagai pengolahan data. Penggunaan dan fungsi Microsoft Word diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat. Yang kedua, untuk membuat dokumen yang dapat dicetak atau print. Yang ketiga, untuk membuat surat-suratan dalam urusan resmi maupun tidak resmi. Yang keempat, untuk membuat variasi berbentuk tulisan agar lebih menarik. Yang kelima, untuk membuat keperluan tipografi penulisan. Yang keenam, untuk menyimpan dokumen dalam format tertentu dengan ukuran kecil. Adapun manfaat Microsoft Word adalah mempermudah pelaksanaan kerja dalam urusan administrasi dan pengolahan kata. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan. Adapun yang keempat, mempercepat penyelesaian kerja karena lebih efisien. Aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel. Cara pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel adalah: yang pertama, menggunakan ikon formula yang telah disediakan. Yang kedua, membuat fungsi formula. Yang ketiga, mengaktifkan fungsi statistik melalui add-ins. Aplikasi Microsoft Office Excel sebagai berikut. Yang pertama, book. Yang kedua, sheet. Yang ketiga, worksheet. Dan keempat, calc. Dan kelima, row. Pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu Spread, aplikasi pengolahan data atau spreadsheet. Yang kedua, Start Office Calc, yang terdiri dari Linux, Solaris, Unix, dan Windows. Yang ketiga, Open Office Calc, dapat dibuka di mana saja. Ini merupakan program spreadsheet yang dapat dipergunakan untuk membuat daftar memelihara rekor. Selanjutnya, GNOME Office. Yang selanjutnya, Abacus, Excel, Lotus 123, dan Microsoft Excel. Aplikasi internet dan pengenalan aplikasi internet. World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Kedua, email.
Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Newsgroup. Aplikasi internet ini untuk berkomunikasi satu sama lain dengan sebuah forum. Selanjutnya, Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. VTV adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim atau mengambil file ke komputer lain. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Gopher adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Terakhir, Ping. Ping adalah paket internet Gopher yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer yang kita gunakan terhubung dengan komputer lain di internet. Sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, menunjang keunggulan strategis kompetitif. Sistem informasi akan membantu para manajer membuat keputusan yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih bermakna. Peran penting sistem informasi. Yang pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional. Kedua, menunjang untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, sistem informasi dapat mengombinasikan informasi untuk membantu manajer menjalankan bisnis dengan baik. Terakhir, sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Adapun hasil resume dari pengetahuan komputer, saya ucapkan banyak terima kasih.